Ya Tuhan, ternyata ini lukisan Tang Bohu, seorang pelukis dan sastrawan China kuno. Tidak mungkin. Karena ada lukisan Tang Bohu ini, bahkan mereka yang tidak tahu kaligrafi dan lukisan antik juga tahu betapa berharganya lukisan ini. Buruan, ambil kacamata pembesarku. Mengenakan kacamata pembesar, nenek keluarga Su membungkuk. Dia sama sekali tidak mengedipkan matanya, karena dia takut ada sesuatu yang tidak terlihat. Ini lukisan yang sangat bagus. Nenek keluarga Su enggan menyentuhnya. Lukisan ini benar-benar asli. Tangan nenek keluarga Su gemetaran karena bersemangat. Beri aku untuk melihatnya. Pada saat ini, Ye Diu, kepala keluarga Yu, datang dan berkata dengan bersemangat, "Aku tidak menyangka bisa melihat lukisan Tang Bohu di sini. Sini beri aku lihat, apakah lukisan ini asli atau tidak." Selesai berbicara, Ye Diu mulai memeriksa lukisan yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, Ye Diu mengacungkan jempolnya dan berkata, "Nenek keluarga Su benar-benar beruntung, ini adalah lukisan asli dari Tang Bohu." Mendengar identifikasi kepala keluarga Yu, nenek keluarga Su tertawa dan sangat senang. "Sebelumnya aku hanya melihatnya di film-film, tapi sekarang aku melihat karya aslinya. Betapa beruntungnya aku, ya, ini benar-benar asli." Satu persatu pujian dilontarkan. Perasaan nenek keluarga Su penuh dengan sukacita. "Bagus, bagus, bagus." Nenek keluarga Su mengatakan 3 kali kata, "Bagus" berturut-turut. Kemudian dia dengan hati-hati mengemasi lukisan itu. Dia berkata kepada pelayan keluarga Su, "Cepat, simpan lukisan ini. Bawa dan simpan dengan hati-hati. Jika ada sedikit kerusakan saja pada lukisan ini, kamu akan dihukum seberat-beratnya." Baik, pelayan menganggukkan kepala satu persatu. Bahkan tidak berani menghembuskan nafas besar-besar. Karena takut uap nafasnya membuat lukisan ini rusak. Ini adalah karya asli dari Tang Bohu. Harganya tak ternilai. Jika rusak, walaupun dirinya dijual masih belum mampu mengganti lukisan ini. Michelle Su yang sedang berdiri di samping, memandang Donnie Wei dengan tatapan yang kebingungan. Dan muncul perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia menjual perusahaannya dan menggadaikan proyek itu ke bank hanya untuk membeli kalung untuk dirinya. Kemudian, pada hari ulang tahun nenek, dia menyiapkan upaya yang sangat besar, yang membuatnya sedikit bingung. Semuanya lihatlah Yogi Chen. Pada saat ini, Henry Su tiba-tiba menunjuk ke arah Yogi Chen dan berkata, "Cepat kalian lihat, di tangannya ada sebuah kotak. Dan dia juga sudah menyiapkan hadiah untuk nenek." "Haha, kotak ini sudah rusak, apakah masih mau mengeluarkannya? Barang di dalamnya tidak akan menjadi sampah, kan?" Haha, orang-orang mencibir dan mengejek Yogi Chen. Semuanya sedang menantikan reaksi Yogi Chen. Wajah Yogi Chen sedikit jelek. Dia tidak menyangka Donnie Wei bermuka tebal seperti ini. Beraninya dia membawa barang palsu dan bilang bahwa itu adalah karya asli dari Tang Bohu. "Yogi Chen, kenapa kamu tidak berdiri diam saja? Apakah hadiahmu tidak bisa dikeluarkan? Kotakmu itu tidak diambil dari tumpukan sampah kan? Haha, kebenaran apa yang kamu katakan? Hahaha, orang-orang ini terlalu meremehkan dirinya, dan tidak peduli hadiah apa yang dirinya bawa. Mereka akan terus mengejek tanpa ampun. Kalau begini, jangan diperlihatkan saja. Lupakan." Yogi Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan. Bagaimana mungkin?" Henry Su berkata, "Semua orang di keluarga Su memberikan hadiah kepada nenek hari ini. Bagaimana bisa kamu tidak memberinya hadiah? Meskipun istrimu akan segera dibawa pergi oleh orang lain, tapi sekarang kamu masih menjadi menantu keluarga Su. Jika kamu tidak segera membuka kotak itu, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya kembali." Orang-orang di sekitar tertawa. Wajah Michelle Su sangat jelek. Dia sedikit marah. Sudah jelas dia sudah mengatakan kepadanya sebelumnya untuk menyuruhnya menyiapkan hadiah. Tetapi dia tidak mendengarkan. Dan sekali lagi dia menjadi bahan tertawaan semua orang. "Kenapa kamu masih kebingungan? Ayo duduk." Michelle Su berjalan menghampiri Yogi Chen dan menarik lengannya, lalu bergumam, "Apakah kamu tuli? Kenapa kamu masih tidak segera membuang kotak yang kamu ambil dari tumpukan sampah ke tong sampah?" Julia Tang berteriak marah kepada Yogi Chen.
Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu masih tidak segera pergi dari sini. Oh, Yogi Chen menjawab dengan suara rendah, berjalan keluar dengan membawa kotak di tangannya. Pada saat ini, Henry Su segera mengejarnya untuk menghentikannya lalu meraih kotak di tangannya. Kenapa kamu mau membuang hadiah yang sudah dipersiapkan dengan susah payah? Jangan dibuang sampai aku melihat isi dalamnya. Henry Su membuka kotak itu dengan penuh semangat. Dalam ini juga merupakan gulungan sebuah lukisan. Henry Su dengan kasar membuka gulungan lukisan itu. Pada saat lukisannya terbentang, suasana di ruang tamu menjadi tenang. Ternyata ini adalah lukisan panjang umur. Ditulis dengan tulisan Mandarin. Lukisan panjang umur ini mempunyai huruf sebanyak 100 huruf tulisan Mandarin. Tulisan panjang umur ini ditulis dengan font yang berbeda-beda. Haha, aku pikir ini apa? Ternyata lukisan panjang umur. Tidak heran dia tidak berani mengeluarkannya. Ternyata isi dalamnya adalah sampah. Henry Su menutupi perutnya sambil tertawa sampai air matanya keluar. Dia berkata kepada Yogi Chen, apakah kamu sudah gila? Hari ini adalah hari ulang tahun nenek ke-70. Kamu memberikan hadiah seperti ini. Kamu pikir nenek akan percaya? Ini bukan sampah, ini lukisan panjang umur. Haha, memangnya lukisan panjang umur kenapa? Henry Su menyeka air matanya yang keluar karena tertawa. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti apa-apa? Lukisan panjang umur yang aslinya hanya ada di museum. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan lukisan panjang umur ini? Apakah kamu melukisnya sendiri? Ini dari seorang teman. Yogi Chen berkata dengan tenang. Awalnya dia ingin mengirim lukisan Tang Bohu. Tetapi bagaimanapun juga, lukisan ini dikirim oleh mereka. Tidak baik untuk menyampaikan pemikiran mereka kepada orang lain. Jadi Yogi Chen mempercayakan Betty Zhang untuk membantu dirinya memilih hadiah. Betty Zhang mengiriminya lukisan panjang umur. Mendengar perkataannya, lukisan panjang umur ini berasal dari seorang kolektor terkenal di China. Dikatakan bahwa lukisan panjang umur ini berasal dari dinasti Song, salah satu kerajaan di China. Tidak memiliki tanda tangan pembuatnya, tetapi nilai artistiknya tidak bisa dibandingkan dengan uang. Seperti yang orang tahu, lukisan panjang umur ini adalah lukisan yang paling berharga, kecuali para kolektor besar yang ingin melihat aslinya. Hanya ada di museum. Ini berasal dari temanmu. Henry Su terkekeh dan berkata, temanmu bermain di kolong jembatan mana? Temanku bukanlah gelandangan. Dia adalah pebisnis. Pebisnis. Henry Su akhirnya tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu katakan padaku. Berapa banyak uang yang dihabiskan temanmu itu untuk membeli lukisan sampah ini? Tidak banyak, hanya mentraktirnya makan di Kabupaten Dunsa. Apa? Hanya mentraktirnya makan di Kabupaten Dunsa? Henry Su terdiam, dan tertawa lagi. Astaga, kamu sangat lucu. Kamu mentraktir temanmu untuk datang ke restoran untuk membuat identitas temanmu sebagai pebisnis. Hahaha, seluruh orang tertawa. Yogi Chen benar-benar sangat lucu, sehingga dia memberikan para tamu tontonan lelucon besar di ulang tahunnya yang ke-70. Nenek keluarga Su berteriak, aku punya menantu sepertimu di keluarga Su. Ini benar-benar suatu kesialan bagi keluarga Su. Awalnya, ketika Michelle Su menikah denganmu, aku seharusnya menghentikannya dengan segala cara. Sekarang dia telah menghancurkan mutiara keluarga Su dan memperburuk reputasi keluarga Su. Para pelayan, buang lukisan sampah ini. Baik. Para pelayan keluarga Su mengangguk, mengambil kotak itu, menggulung lukisan panjang umur itu dan membuangnya keluar. Melihat lukisannya dibuang, Yogi Chen menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Nenek keluarga Su sedang dalam suasana hati yang baik. Dia dibuat kesal oleh Yogi Chen sehingga suasana hatinya yang baik benar-benar hancur. Baiklah semuanya, aku ingin mengucapkan, terima kasih semuanya telah meluangkan waktu kalian untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Kemudian, hari ini, ada dua orang yang ingin melamar anggota keluarga Su. Aku sudah punya rencana dalam pikiranku. Setelah pesta ulang tahun ini, aku akan memikirkannya lagi. Selesai berbicara, nenek keluarga Su bertepuk tangan. Hari ini,
Semuanya menghabiskan banyak uang untuk pesta ulang tahunku. Dan aku tidak boleh pelit. Aku sudah menyiapkan wine yang enak dan hidangan yang enak. Yang enak dan hidangan yang enak, silahkan duduk dan nikmati hidangan yang sudah aku siapkan. Begitu perkataan itu dilontarkan, para pelayan keluarga Su masuk ke dalam lagi. Semur ayam, lobster Australia. Satu persatu hidangan disajikan di atas meja. Semua hidangan ini adalah hidangan terkenal. Harga setiap hidangan tidaklah murah. Diperkirakan total harga semua hidangan ini tidak kurang dari 100.000 RMB, 200 juta rupiah. Pada saat yang sama, semua orang terkejut dengan kemurahan hati keluarga S. Sebuah suara datang dari luar pintu. Nona besar keluarga Su, Charmila Su datang untuk memberi selamat.